Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Di video kali ini, aku bakal mencoba bercerita tentang sesuatu, tapi aku akan mencoba menceritakannya dalam versi yang sangat natural, di mana aku akan berbicara dengan banyak sekali kosakata yang biasa aku gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, cerita yang aku sampaikan ini akan menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya atau sama sekali tidak ada di kamus bahasa Indonesia atau di Google Translate. Aku sudah sediakan transkrip sehingga jika kamu menyerah untuk memahami apa yang aku sampaikan, kamu bisa langsung mengeceknya di transkrip dan mungkin mencari tahu arti dari kosakata yang belum kamu mengerti. Oke teman-teman, kita mulai ya cerita aku di video kali ini. Jadi aku tuh mau cerita kalau akhir-akhir ini aku tuh baru sadar tentang usia aku sekarang yang udah menginjak 36 tahun, artinya bentar lagi 40 tahun, dan umur-umur segini itu tuh kayak pengingat banget kalau aku harus semakin rutin olahraga. Sebelumnya aku emang udah olahraga, tapi belum terlalu rutin dan belum maksimal banget untuk menjaga kebugaran tubuh ini gitu. Yang aku dengar orang-orang yang sudah menginjak usia 30 tahun apalagi menjelang 40 tahun, mereka itu cenderung atau bukan cenderung, mulai kehilangan massa otot. Dan kalau kita yang udah berusia 30 ke atas tapi tidak olahraga untuk menjaga massa otot kita, maka itu bakal bikin badan kita gampang capek, terus kropos ya, mudah kropos, dan juga saat masa tua nanti itu kemungkinan besar kita akan jalan pakai tongkat dan gak lincah lagi untuk jalan kaki dan sebagainya. Makanya akhir-akhir ini banyak banget reminder atau pengingat ya di media sosial aku. Aku pakai Instagram dan di situ banyak banget video dari akun dokter yang aku follow, yang aku ikuti di sana, yang mengingatkan tentang pentingnya olahraga untuk bagian bawah badan kita atau lower body kita, dan juga untuk latihan beban. Dari situ aku kemarin-kemarin ini baru mulai berkomitmen ya ke diri sendiri kalau aku harus semakin rajin jalan kaki dan latihan beban, dan juga mempergunakan fasilitas yang ada di rumah. Maksudnya apa? Jadi kita mulai dari jalan kaki dulu ya. Jalan kaki di sini aku kayak komitmen setidaknya minimal 3 kali dalam seminggu. Itu jalan kaki selama minimal 30 menit. Lalu yang kedua adalah latihan beban. Beberapa waktu lalu aku udah beli dumbbell atau barbell ya. Kalau nggak salah barbell itu bahasa Indonesia deh, cuma aku harus cek lagi barbell itu bahasa Indonesia atau bukan. Jadi aku beli barbell untuk latihan beban, jadi kayak melatih kedua tangan aku ya supaya tetap kuat. Terus yang ketiga, aku pengen banget memaksimalkan fasilitas yang ada di rumah. Jadi di rumah aku itu ada tangga, karena kebetulan rumah aku 2 lantai, 3 lantai bahkan, karena aku punya rooftop ya, dan itu potensi banget ya sebenarnya buat latihan kekencangan kedua kaki aku, karena seharusnya aku bisa memanfaatkan tangga itu buat naik turun setiap hari, tapi aku belum melakukannya. Makanya aku berkomitmen juga untuk latihan naik turun tangga setiap hari minimal 10 kali ya, 10 naik dan 10 turun. Itu bakal membantu banget menguatkan otot-otot kaki aku. Jadi itu beberapa komitmen yang akhir-akhir ini mulai semakin aku pikirkan gitu supaya bisa dilakukan secara lebih konsisten. Dan satu lagi yang ingin aku lakukan secara konsisten adalah melakukan plank. Plank itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Plank itu kan bahasa Inggris yang artinya papan ya. Jadi
Plank ini adalah latihan keseimbangan tubuh dengan membentuk badan kita terlihat seperti papan gitu. Dan plank ini ternyata bagus banget untuk melatih otot tubuh kita, khususnya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga postur tubuh kita agar ideal. Terutama buat kaum-kaum ibu-ibu atau bapak-bapak yang perutnya udah mulai buncit. Sebagai informasi, orang-orang yang telah memasuki usia 30 tahun, mereka itu rentan untuk memiliki perut yang buncit. Maka dari itu, supaya perut kita tetap rata, plank ini adalah salah satu olahraga ya yang gampang banget dilakukan karena gak butuh alat apapun, paling matras aja ya. Nah, itu bisa dilakukan secara rutin setiap hari. Karena aku sebagai muslim, aku ada ibadah ya, dinamakan sholat 5 kali dalam sehari, dan aku berkomitmen setiap kali selesai sholat ya, aku harus melakukan plank, kalau bisa minimal 1 menit, tapi kalau nggak sampai 1 menit ya mungkin 40 detik atau 50 detik dulu, tapi kalau bisa konsisten sehingga durasi planknya itu bisa sedikit-sedikit meningkat gitu teman-teman. Jadi semoga aja aku bisa konsisten ya dalam olahraga ini, karena aku sudah mulai tua. Aku pengen banget tetap lincah ketika masa tuaku nanti, pengen tetap bisa hiking sama suamiku, terus kemana-mana nggak perlu pakai tongkat, nggak perlu pakai kursi roda, pokoknya tetap lincah kayak tetap masih muda gitu. Oke, jadi ini ceritaku hari ini, dan terima kasih udah dengerin. Nah, teman-teman, itu tadi cerita aku yang aku sampaikan dalam bahasa sehari-hari, benar-benar sangat natural. Dan gimana? Apakah kalian bisa paham apa yang aku sampaikan di cerita yang aku sampaikan tadi? Kalau kalian tidak terlalu paham, kalian bisa mendengarkan lagi sambil membaca transkrip yang sudah aku sediakan. Jadi sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menanyakannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa kirim email ke aku lewat alamat email yang aku taruh di kolom deskripsi. Terima kasih sekali lagi sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!